Oke, masih menyambut di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Bagi siswa-siswa sekalian yang ingin memeriahkan ya kemerdekaan Indonesia, khususnya di Cahaya Fitri ada lomba puisi ya, bisa nanti mendaftar di situ. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini yang mana kita bisa bertemu, berjumpa walaupun dalam keadaan daring ya, dalam jaringan atau online meeting ya. And then selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para saudara dan pengikutnya. Okay, today we will discuss about Unit 2, where's the office? Yeah, English grade. Yeah, our term today is giving direction. Yeah, giving direction itu memberi petunjuk. Nanti kita akan membaca map ya, atau map adalah peta ya. Ada S and tell about giving direction and from at school and ordinal number. Stay with me, Mr. Rich ya. Nanti bisa juga nonton recordingnya di YouTube-nya Ustadz boleh. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Before we start the study, let's pray together. Sikap berdoa. Kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi sadri wayassir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, Unit 2, where is the office? Ya, we learn in this unit. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kita akan belajar apa sih di bab ini? Ya, yang pertama, ask and tell about giving direction. Nanti kita bagaimana sih cara bertanya dan menceritakan tentang memberi arah atau membaca map ya. Dan juga ada names of rooms at school. Jadi nama-nama yang ruangan yang ada di sekolah itu apa saja, and then ordinal numbers itu adalah nomor urutan ya, nanti ada urutan dari 1 sampai kita belajar sampai 50 kan, and then the purpose ya, apa sih tujuannya kita belajar where is the office ini ya, understand how to ask and tell about giving direction, and then understand the names of room at school, understand the use of ordinal numbers ya, jadi kita biar paham dan tahu ya, ternyata dalam bahasa Inggris itu kita juga bisa menerangkan bagaimana sih menjelaskan sebuah arah, tempat, dan bagaimana cara membaca peta ya, peta sederhana ya, yang biasa kita lihat kalau misalnya kita ke sekolah ya diberi denah kan, kelas Abdur di lantai 3, kelas Saat di lantai 4, nah misalnya seperti itu. Nanti kalau kelas 6 Khalid di lantai 4 yang paling ujung, nah seperti itu. And then nanti ada turn left, ada turn right, dan seterusnya nanti kita bisa bahas ya. Nah itu adalah kegunaan dari kita belajar tema giving direction ya, biar kita tahu in English ternyata ada juga ya cara membaca peta atau mengetahui sebuah arah ruangan ya, khususnya kita di sekolah ya. Biar kalian kalau ke sekolah nanti tidak bingung ya kan. Sudah lama tidak sekolah, nanti ke sekolah lupa lagi ya kelasnya yang mana.
Okay, let's see answer together ya. Look and answer. Nah, itu ada berapa pertanyaan? There are 5 question on your screen ya. Jadi di screen ada di layar itu ada 5 pertanyaan. Number 1, where are the people? Ya. Anyone can answer it? Where are the people? Di mana orang-orang itu kira-kira coba? Anyone knows? Halo. Lobby, Ustadz. Di lobby, ya lobby itu di mana ya biasanya? Ada lobby berarti di sekolah. Nah, they are at school, ya betul lobby sekolah ya. Kayak kalian kalau menunggu jemputan, oke? Number 2, what do you see on the wall? Nah di wall itu adalah dinding. Apa yang kalian lihat di sana? Jendela. Oke, Windows ya. Ada information itu apa namanya papan pengumuman ya. Oke, very good. Number 3, does the school have 1 floor? Iya. Ada berapa apa namanya lantai sekolahnya itu kira-kira? Iya, pastinya lebih dari 1 ya. Iya, makanya jawabannya no, it doesn't ya. Karena ada tangganya, pasti naik kan. Nah, jadi kalau ada tangga sudah pasti lebih dari 1 ya. And then number 4 ya. Who are they? Siapa mereka? Ada yang tahu? Anyone knows? Who are they? Oke, very good Amam ya tadi yang jawab. Thank you Amam. They are teacher and student. Very good. Jawab dengan benar ya Najwa ya, terima kasih sudah menjawab. And then number 5, the last one, yang terakhir ya. Are there in the first floor? Apakah mereka di lantai 1? Ya. Yes. Oh ini salah nih jawabannya. Ya, yes they are harusnya ya. Ustaz salah jawab nih. Jawabannya yes, cuma apa namanya it-nya salah ini ya. Harusnya yes they are. Oke. Nah, itu tadi hanya apa namanya ya kita bahas sebentar ya tentang membaca map. Nah, ini yang paling penting adalah preposition of place ya. Preposition of place itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata penunjuk tempat ya. Preposition itu kata imbuhan atau kata depan, place itu tempat ya. Jadi dalam bahasa Inggris kita juga seperti belajar dalam bahasa Indonesia ya. Seperti ini, beside itu di samping itu lihat ada batu atau kotak itu ya. Lalu di sebelahnya ada owlnya itu di samping, oke? Lalu between di antara, owlnya di antara box ya, between the box. Jadi boxnya kanan kiri, lalu owlnya di tengah-tengah. And then opposite, opposite ini berhadapan atau berlawanan, maksudnya itu dia seberang ya, di depannya itu tapi dia di seberang, bukan di depannya pas tapi di seberang. Misalnya ada jalanan, nah makanya di situ ada jalanan gambarnya ya, ada jalanan dan dia di depannya ya, jadi ada blue owl and green owl, nah itu mereka opposite ya, berlawanan atau berhadapan ya, berseberangan begitu ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, let's continue ya. Soalnya nanti ini ada latihannya ya. Kita latihan bersama-sama nanti setelah ini. Oke, ini contoh yang ada di buku kalian. There are rooms at school ya. And then all of this picture is in your model of course. Jadi ada di buku kalian juga ya. Kalian juga bisa lihat di buku kalian. Oke, the first is kantin ya, kantin. Nah, kalau di sekolah kita belum ada kantin ya. Classroom, ruang kelas tentunya. And then principal office, ruang kepala sekolah. Teacher's office, ruang guru ada juga ya. Computer room, ruang komputer ada juga. Infirmary itu ruang kesehatan atau kalau kita
S ya. And then school hall, aula sekolah. Nah, ini kita belum juga punya ya aula sekolah, tapi kita punya lapangan. Jadi biasanya kalau ada sekolah yang memiliki lapangan, ada juga yang memiliki aula jadi di dalam gedung seperti itu ya. Intinya tempat berkumpul ya. Laboratory, laboratorium. Nah, ini biasanya untuk kelas-kelas besar ya, seperti laboratorium science ya, yang percobaan-percobaan seperti itu. And then library, the last one is library, perpustakaan ya, seperti di sekolah kita juga ada perpustakaannya ya. Perpustakaan kita sudah bagus loh sekarang ya, sudah ada di masjid ya, jadi cukup bagus perpustakaannya yang sudah pernah ke sana. Oke, next. It's about ordinal numbers. Nah, ini Ustaz mau sampaikan ya. Ordinal numbers, kalau yang pernah nonton lomba ataupun yang pernah bermain games ya, biasanya yang Ikhwan ini ya, yang suka bermain games ataupun yang pernah nonton perlombaan ya, misalnya kalau kejuaraan-kejuaraan. Kalau juara satu tidak ada tuh tulisannya one, tetapi first ya kan, the first champion. Nah biasanya begitu. Terus tulisannya 1 ST. Kenapa Ustadz begitu Ustadz? Kok ada 1 ST, ada 2 ND, ada 3 RD, ada 4 TH dan seterusnya ya. Bisa dilihat di situ kan? Iya. Nah ini adalah penjelasannya. Karena di sini adalah urutan ya. Jadi 1 ST first, dibacanya itu first, artinya bukan satu, tapi ke satu. Jadi urutan pertama. Sama seperti kalian ya. Kalian kelas berapa? Kalian kelas 5 Ustaz, 5. Wah, bukan 5, tapi 5. Kenapa Ustaz kok jadi 5? Karena jenjang ya. Ada tingkatannya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, and then seterusnya ya. Seperti itu. Oke, sudah paham kira-kira untuk ordinal numbers? Iya, ya paham ya. Nah, terus bagaimana Ustaz cara biar kita bisa tahu Ustaz kok ada ST, ada ND? Kalau ini apa namanya 11, 12, 13 kok nggak ada ST, ND, RD-nya? Tapi di 21, 22, 23 ada lagi. Nanti 31, 32, 33 ada lagi. Nah, ya kan? Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Ketika 1, 2, 3 saja itu menggunakan first, second, and third. Nanti 11, 12, 13 tidak ya. Dia hanya TH saja di situ ya. 11, 12, 13 ya. Tapi ketika ke 21, 22 dan 23 nanti berubah lagi 21st, 22nd, 23rd. Kenapa seperti itu? Karena untuk 11, 12 dan 13 itu tidak ada kata-kata yang pasnya ya. Jadi kalau 20 kan jelas tuh 20 first, langsung 20 second ya. Karena dia dipisah ya penulisannya. Oke, tidak terlalu sulit ini ya. Hanya kalian hafal itunya saja pasti bisa. Dan seterusnya itu sampai berapa ribu juga tetap seperti itu ya. Dan biasanya kalau untuk urutan tidak sampai puluhan ya, paling sampai 50 atau sampai 100 saja ya. Biasanya untuk menunjukkan nomor rumah juga bisa ya, seperti itu. Oke, next. We'll continue. Dia lagi Zoom. Iya. Nah, this is the way we use the words how to giving direction. Jadi ini caranya kalau kita mau menyebutkan bagaimana sih kita menyebutkan kata-kata tentang memberikan arah ya, giving direction kan tadi memberikan arah misalnya membaca map dan selain sebagainya. Jadi kalau kita mau belok kanan belok kiri pergi ke lantai atas nanti bawah ini ada kata-katanya, oke? Turn left belok kiri, turn right belok kanan ya. Go upstairs, perhatikan ya. Go upstairs. Kalau up dia naik ya. Go downstairs berarti turun ya, berarti pergi ke lantai bawah. Stairs itu tangga. Tapi kalau tidak diartikan upstairs itu dia lantai atas ya. Go upstairs pergi ke lantai atas. Go downstairs berarti dia ke bawah ya. Makanya
There are a picture in your screen ya, ada gambar ya di situ. Ustadz tampilkan ya, di buku kalian juga ada, oke? Iya. Clear enough? Cukup jelas ya? Jelas. Oke, next. And then this is about the dialog ya. Bagaimana kalau kita dalam penggunaan dialognya? It's easy, right? Kalau di sini hanya dia bertanya apa ini? Excuse me, where's the canteen? Ya kan? Canteen, it's beside the room 1C. Thanks for your information. Never mind. Oke. Jadi dia menanyakan tentang arah kantinnya. Kantinnya di mana sih? Di sebelah ruang 1C ya. Jangan lupa juga mengucapkan terima kasih ya. Oke. It's easy, right? Jadi mudah ya, seperti itu saja. Insya Allah kalian bisa semua ya. Untuk percakapannya banyak di latihan ya, di buku modul kalian juga ada di situ. Oke, let's see answer together. Nah, sekarang mari kita coba jawab bersama-sama ya. Number 1, the room 1C is. Anyone else? Ya? Beside, Ustadz. Beside? Masih. Coba nih. The room 1C. Where is the room 1C? Huh? Between? Enggak. Iya, kita lihat ya jawabannya. Oke. The correct answer is beside. Ya. Kenapa beside? Ya, memang begitu artinya ya. Ruangan 1C di sebelah kantin, di sebelah kanan. Nah, anggap tanda panah itu adalah kalian berdiri arah ke depan. Nah, jadi sebelah kanan sebelah mana? Yang daerah kantin sampai ke toilet itu sebelah tangan kanan kalian, ya kan? Yang sebelah kiri adalah komputer sampai laboratory. Ya, kalian berdiri di tanda panah situ, hadapnya ke arah panah. Jadi kan kanan kirinya biar tahu ya. Kalian itu ceritanya mau mencari ruangan ya, kanan kirinya banyak sekali ruangannya. Begitu. Next, number 2. The computer room is beside the room 2A on the Left. very good. Iya, sudah benar ya menjawabnya. Computer room di sebelah mana? Nah, di sebelahnya room 2A, di sebelah kiri, di samping room 2A, di sebelah kiri maksudnya ya. Oke, next number 3. The school hall is Between. Oke. Between. Kenapa between? Karena di antara toilet and library. Very good ya. Ya, paham ya sedikit-sedikit ya. Next, number 4. The library is beside the school hall. Oops. Opposite. Aduh. Opposite. Iya, opposite. Kenapa opposite jawabannya? Karena berlawanan. Iya, mana sih library-nya? Iya. Diperhatikan ya, library is beside the school hall. Perpustakaan di sebelah, di samping aula sekolah. Titik-titik, room 2B. Laboratory is titik-titik. Iya. Toilet. Room 2B. Room 2B-nya berarti di depannya. Oke, paham ya? Ini agak susah loh. Kalau misalnya belum paham, kita ulangin lagi ya. Oke, number 5. The laboratory is Beside. beside. Are you sure about that? Opposite. Opposite lah ya. Coba lihat itu. Laboratory is di depannya apa? Toilet ya kan? Tuh berlawanan sama toilet ya. Oke. Alhamdulillah ya. Most of you can answer the question in good ya. Next we'll
continue. Oke, it's about Uhrawi ya. Uhrawi, bagaimana sih kita menyikapi materi ini dalam hubungan kita di dalam Islam. Nah, ini bertanya tentang suatu hal yang tidak dimengerti kepada orang yang lebih paham itu baik. Bahkan dalam Al-Quran pun menyebutkan bahwasanya bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan bila kalian tidak mengetahui. Nah, di sini disebutkan di surat An-Nahl ayat 43 ya. Jadi ada pepatah mengatakan ya, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jadi jangan malu bertanya, tapi jangan juga terlalu banyak bertanya, ya kan? Nanti malah sesat juga. Jadi bertanya yang kita tidak tahu, ya. Di sini dijelaskan ya. Bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan. Nah, bila kalian tidak mengetahui. Oke. Alhamdulillah. Oke, before we close the study, let's pray together. Marilah kita berdoa bersama-sama, sikap berdoa. Ditundukkan. Nyari angka pahalanya ditundukkan. Doa setelah belajar bahasa Inggris. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, setelah ini kita masih ada pembahasan ya. Thanks for join. Untuk Zoom, materi Zoom-nya sudah selesai ya. Ustadz stop share dulu. Boleh yang mau bertanya, nanti Ustadz persilahkan.